Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vinka Pradini Ayu Cahyani dari program studi D3 Terapi Wicara kelas 1B dengan NIM P272290250069. Di sini izinkan saya memenuhi tugas presentasi karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Restu Wahyu Wibawati STRKes. Baik, di sini izinkan saya mempresentasikan mengenai hasil karya tulis ilmiah dengan judul Artificial Intelligence sebagai pendukung layanan terapi wicara. Yang pertama, terdapat bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Bahasa berperan penting dalam sebuah komunikasi, perkembangan kognitif, dan pembentukan kepercayaan diri. Gangguan bicara dan bahasa bisa menghambat sebuah interaksi sosial, pendidikan, dan kualitas hidup. Maka dari itu, terapi wicara sangat dibutuhkan dalam membantu individu yang mengalami gangguan komunikasi. Namun, terapi wicara ini masih mengalami beberapa hambatan, seperti keterbatasan terapis, biaya yang tinggi, akses yang sulit pada daerah terpencil, dan kurangnya konsistensi dalam melakukan latihan. Nah, pada perkembangan teknologi ini, Artificial Intelligence, AI, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan, memberi peluang atau kemudahan untuk meningkatkan efektivitas sebuah terapi. Lalu, terdapat rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran Artificial Intelligence atau AI dalam mendukung layanan terapi wicara. Kemudian, tujuan penulisan yaitu yang pertama memahami peran Artificial Intelligence atau AI dalam meningkatkan efektivitas layanan terapi wicara. Lalu yang kedua, mengetahui apa saja jenis-jenis Artificial Intelligence dalam layanan terapi wicara. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana manfaat dalam penerapan Artificial Intelligence dalam mendukung layanan terapi wicara. Yang keempat, mengetahui tantangan penggunaan AI dalam mengoptimalisasi layanan terapi wicara. Dan yang terakhir, memahami bagaimana pengembangan dan optimalisasi AI dalam terapi wicara. Kemudian, terdapat tinjauan Puspata pada bab 2. Yang pertama terdapat definisi AI dan terapi wicara. Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan, merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah mesin meniru kemampuan kognitif manusia, dan teknologi ini digunakan untuk memecahkan masalah, menganalisis data, hingga mengambil sebuah keputusan secara otomatis. Dan menurut Holzinger et al. 2019, AI meniru fungsi berpikir manusia untuk menyelesaikan sebuah masalah nyata. Sementara, pengertian terapi wicara sendiri merupakan layanan kesehatan oleh speech language pathologist untuk menangani gangguan bicara, bahasa, komunikasi, dan menelan, meliputi diagnosis, evaluasi, serta latihan individual untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Berikutnya terdapat jenis-jenis Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama terdapat Automatic Speech Recognition atau ASR, yang mana menganalisis dan menilai pola bicara anak. Dalam AI ini bisa mendeteksi kesalahan artikulasi dan memberikan koreksi otomatis. Namun pada AI ini akurasinya masih tergolong rendah untuk dewasa karena modelnya diatur khusus anak-anak. Kemudian yang kedua terdapat Mobile Speech Therapy atau aplikasi mobile berbasis AI. Contohnya seperti Spoken AAC yang membantu individu dengan gangguan bicara dengan menggunakan simbol, teks, dan suara sebagai komunikasi alternatif. AI akan menganalisis bicara penggunanya dan memberikan rekomendasi. Kemudian terdapat AI Assisted Assessment and Treatment, yang mana menggunakan machine learning untuk mendeteksi kesalahan bicara dan merancang latihan secara otomatis. Jadi, latihannya itu dilakukan secara langsung dan memberikan feedback secara langsung. Kemudian terdapat Natural Language Processing atau NLP yang digunakan untuk menilai aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dalam terapi. AI ini membantu komputer
memahami struktur dan makna bahasa pasien. Lanjut, kemudian yang berikutnya terdapat manfaat penerapan AI dalam terapi wicara. Terdapat aksesibilitas yang lebih baik, yang memungkinkan terapi dilakukan di mana saja, bisa di rumah, terutama pada daerah terpencil, bisa melakukan di daerahnya tanpa harus datang ke klinik. Lalu terdapat pengulangan dan konsistensi latihan. Dengan AI bisa latihan berulang dengan umpan balik yang otomatis. Lalu terdapat motivasi dan keterlibatan menggunakan gamifikasi agar latihan terasa lebih menyenangkan. Lalu ada evaluasi yang objektif, penilaian ucapan lebih cepat, akurat, dan konsisten dibanding dilakukan dengan manual. Lalu terdapat personalisasi terapi yang menyesuaikan tingkat kesulitan dan latihan sesuai kebutuhan pasien. Yang selanjutnya efisiensi waktu dan biaya. Latihan dengan menggunakan AI ini bisa mengurangi kunjungan secara tatap muka sehingga biayanya bisa lebih murah. Kemudian pemantauan dan intervensi dini, progres pasien dapat dipantau oleh AI untuk mendeteksi dini. Yang terakhir, skalabilitas dan jangka panjang dapat digunakan banyak pasien sekaligus dan memantau perkembangan secara jangka panjang. Lalu terdapat tantangan penggunaan AI. Yang pertama ada keterbatasan data ucapan anak, lalu ada variasi bahasa dan dialek, evaluasi pragmatik dan konteks sosial, isu etika dan privasi data, kesenjangan akses teknologi, peran terapis yang tak tergantikan. Dalam hal ini bisa disimpulkan, AI masih memiliki kekurangan karena di Indonesia sendiri bahasa dan dialeknya itu beragam, sehingga AI masih kesulitan dalam menentukan satu mode dialek atau bahasa yang bisa menjadikannya standar. Dan AI sendiri ini sebagai pendukung terapis, bukan sebagai pengganti terapis. Lalu terdapat optimalisasi peran AI dalam layanan terapi wicara. Terdapat 3 peran utama. Yang pertama ada assessment yang memperoleh data kuantitatif, kemampuan bicara anak secara lebih cepat dan objektif. Kemudian ada intervensi. Aplikasi AI menyediakan latihan secara interaktif dengan umpan balik real time. Lalu ada pemantauan atau monitoring, yang mana AI akan memantau progres pasien secara berkesinambungan. Lalu terdapat arah pengembangan, karena masih terdapat tantangan-tantangan yang telah disebutkan tadi. AI yang pertama bisa ditingkatkan korpus data ucapan anak. Kemudian dikembangkan lagi multibahasa dan dialek lokal untuk menjadikannya standar dari keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu ada integrasi aspek pragmatik dan prosodi. Lalu ada penguatan etika dan privasi data. Lalu yang kelima ada kolaborasi AI dan terapis wicara atau terapis manusia. Yang terakhir yaitu integrasi teknologi implisit. Kesimpulannya, peran AI ini sebagai alat bantu kolaboratif dengan terapis, bukan sebagai pengganti terapis. AI digunakan untuk menganalisis deteksi kesalahan dan akses latihan secara mandiri. Tantangannya seperti keterbatasan data anak tadi, variasi dialek, aspek emosional, isu etika privasi, dan kesenjangan akses teknologi. Lalu dibutuhkan optimalisasi untuk peningkatan penggunaan AI ini. Dapat disimpulkan bahwa AI sebagai pembantu terapi bicara atau alat bantu untuk mengintervensi dan latihan, bukan sebagai pengganti terapis. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau penjelasan saya yang mungkin kurang jelas, saya mohon maaf dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.